وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kita itu hanya infak 5 juta, tapi kita dibantu oleh Bapak Imam 20 juta. Anda itu dibantu paling setahun. Enggak setahun. Seumur pendirian masjid jenengan paling 1 kali. Paling 1 kali 20 juta. Lalu sedangkan Anda mengirimkan 5 juta itu setiap bulan tanpa henti. Isi akeh batine. Masih banyak untungnya, pusat itu masih banyak untungnya. Tapi kan dibawa ke sana, iya, wong ke sana juga masuk kok uangnya kok. Coba dipikir secara logika, misalnya, tapi kan uang kita dibawa ke sana, iya, dibawa ke sana, tapi sana juga masuk ke pusat juga. Bukan berarti hanya daerah antum saja yang mengirim uang, tapi sana juga masuk, sama juga masuk sana. Kan lucu. Nah, terkecuali misal Jawa Tengah bulan ini infak, kemudian Jawa Timur tidak infak, akhirnya Jawa Tengah disalurkan ke Jawa Timur, masuk akal. Atau Jawa Timur infak, Jawa Tengah tidak infak, dimasukkan ke Jawa Tengah, masuk akal. Tapi kan nggak semua masuk terus tiap bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang cerah agak mendung, ya memang wilayah sini memang kadang-kadang bulan-bulan Januari biasalah, mendung, agak hujan-hujan pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih ditetapkan dalam keimanan, hidayah, dalam kuat di dalam hijrah dan tetap semangat beramar ma'ruf nahi munkar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Kemarin saya meminta pada Mas Khairil Anas, yang beliau yang sebagai pengelola YouTube Khairil Anas TV, memang saya sengaja meminta untuk download videonya tentang pemberitaan bagaimana adanya penarikan keuangan dalam Jokam selain IR. Dalam hari ini adalah sepeda motor, kemudian yang lain-lain. Ada sepeda motor, ada mobil dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita juga harus fire dan harus ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya, kita tidak usah menambah-nambah. Memang ijtihad tentang masalah dana sepeda motor atau uang senilai sepeda motor, misalnya ada 3.000, ada 2.000, itu di wilayah sini, wilayah Jawa Tengah itu sudah lama. Jadi nggak usah kaget, di wilayah sini khususnya seluruh rakyat itu sudah lama, berlaku sudah lama. Itu bukan sebuah ijtihad dari pusat, memang tidak. Kita harus fair, tidak dari ijtihad pusat, tidak. Setahu saya tidak, karena dulu juga saya pernah ikut dalam majelis memusyawarahkan hal tersebut. Tapi di masing-masing daerah memang ada dari ijtihad daerah, yaitu
per sepeda motor kita tarik atau kita kenakan istilahnya 2.000 atau 3.000. Kalau dulu sini insya Allah kalau nggak salah 1.000 dulu. Nggak tahu sekarang. Sudah beberapa tahun, 4 tahunan, 3 tahun yang lalu mungkin naiklah itu. Jadi kita harus fair. Kita tidak boleh membuat berita-berita yang hoax, yang mana akan dibantah oleh jokam. Wong kita jujur aja mereka katakan fitnah, apalagi kita membuat cerita yang narasinya adalah yang tidak benar. Tetapi saya akui bahwa itu ada di sebagian daerah, ada, khususnya di sini itu biasa. Khususnya di sini itu ada. Jadi bukan semata-mata itu diambil ke pusat, itu tidak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Kenapa kok sampai terjadi daerah memungut atau mengambil bagian lagi, bahkan ada daerah lagi itu gini, dan saya tahu itu. Jadi selain sepeda motor juga ada, nanti ada 5% dari 10%. Itu ada. Jadi 5%-nya dari 10%. Jadi disisikan yang lain, katakan misalnya infaknya 100.000 IR-nya ya, maka diambil kan jadikan 100% malian. Maliannya apa? Jadinya kan 100%, maka diambil 5%-nya. Itu ada. Itu berlaku. Dan saya punya itu ada, belangkonya itu ada. Jadi nanti diambil 5%-nya dari total 100%-nya IR. Misalnya saya IR infak rezekinya 100.000, maka masuk untuk daerah nanti bayar lagi 5%-nya, yaitu 5.000. Berarti 105.000. Kurang lebihnya seperti itu ada. Ada beberapa cara pokoknya untuk menarik bagaimana jamaah itu supaya infak, supaya ya kata mereka karena diarahkan infaknya di sebuah kebaikan. Oke, ma muskilat, tidak masalah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Lagi-lagi ini karena memang semua dana disedot oleh pusat. Jadi semua dana dari 10% dari penghasilan itu semua masuknya pusat. Itu sehingga daerah, desa maupun kelompok nyaris tak ada lubang-lubang apa itu istilah dana-dana yang bisa diandalkan. Bahkan tak jarang bahwasanya misalnya kau kelompok, kiai kelompok itu sering ngeluh. Kenapa? Karena ladang yang di bawah itu dibawa ke atas semua. Ladang penghimpunan dana di bawah ke atas semua. Mulai misalnya IR itu jelas. Kemudian kadang infak Jumatan separuh dari infak Jumatan. Infak pengajian penerobosan nanti separuh dibawa ke daerah atau di desa. Kemudian sepeda motor tadi dan lain-lain sebagainya. Padahal kebutuhan di kelompok misalnya masih ada banyak, bahkan kebutuhan kelompok. Ini semua karena sistem yang sudah berjalan puluhan tahun dan tak disadari bahwa ini akan menyengsarakan, akan merepotkan. Bagaimana merepotkan orang-orang yang orang-orang yang di bawah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Tapi yang kita herankan lagi adalah orang-orang yang di bawah yang masih tersangkut syubhat. Ketika kita sadarkan, ketika kita mulai menyadarkan dengan berbagai argumen, dengan berbagai bantahan baik ilmiah secara agama pun dia tidak percaya. Kita jelaskan secara logis, secara logika, hitung-hitungan juga dia tidak mau percaya. Pokoknya manut dengan manut. Kalau bahasa mereka, kita itu diatur infaknya, sedekahnya diatur agar orang-orang miskin juga bisa infak. Agar orang-orang miskin, agar orang-orang yang tak mampu juga bisa tersalurkan hartanya untuk membela agama. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kalau kita lihat bagaimana konsep perjalanan Islam, ketika yang mampu membantu yang tidak mampu berhak untuk dibantu, maka sesungguhnya konsep ini adalah konsep terbaik dalam dunia, syariatul Islam.
syariat yang paling sempurna adalah syariat Islam. Kalau dibilang misalnya orang miskin itu orang-orang yang nggak punya agar bisa infak, agar mendapatkan pahala, walaupun dengan cara hutang-hutang, walaupun dengan cara pinjam ke sana kemari, walaupun dengan cara susah payah banting tulang, artinya sampai kebutuhan keluarga nggak tercukupi, hanya memenuhi kebutuhan yang disebut dengan sabilillah, maka tentunya tidak tepat. Orang miskin itu pahalanya adalah dengan sabar. Orang miskin, orang du'afa itu pahalanya dengan bersabar. Dengan kondisi yang dia miliki, dia ketidakmampuannya dalam ekonomi itu sudah menjadikan pahala bagi dirinya. Dengan sabar dan ikhtiar sudah menjadikan pahala. Lalu orang-orang kaya datang. Orang-orang yang aghnia, orang-orang muhsinin yang menolong, pahalanya adalah orang kaya menolong orang miskin, sedangkan orang miskin pahalanya dengan bersabar. Dan dia berhak untuk ditolong. Bukan semua dipaksa untuk bagaimana supaya membela. Enggak. Kalau kita mengingat-ingat atau kita membaca atau kita ngaji ke Mangkulan bagaimana kondisi orang-orang miskin saat perang. Saat perang juga dibantu oleh orang-orang kaya. Orang-orang kaya lah yang mempersenjatai, yang membelikan kuda, yang sodakoh senjata dan lain sebagainya. Orang miskin berangkat. Tetapi di Jukam ini motivasinya salah. Motivasinya semua harus membela. Bahasanya membela, semua harus membela, kaya maupun miskin. Sehingga yang terjadi kemarin di video-video itu kan kasihan. Sampai datang ke rumah. Memang seperti itu. Kalau di daerah sini memang seperti itu. Jadi bukan suatu keanehan. Itu yang merekam itu kan dari Sragen ya. Enggak aneh juga sebenarnya. Tapi sebenarnya itu saya kali lagi itu adalah ijtihad dari masing-masing daerah. Bukan masing-masing, bukan secara umum di pusat, enggak di pusat. Jadi kita harus menyampaikan juga apa adanya. Dan itu berlaku sudah tahunan. Dan sudah tahunan, insya Allah sudah tahunan. Kalau saya sudah ingat itu sudah lama, itu sudah dijalankan sudah lama. Ya memang ada memang bendahara bagian ini, bendahara bagian ini, bendahara bagian ada itu memang datang ke rumah, terutama menjelang daerahan datang itu ada. Atau kadang-kadang saking banyaknya itu nanti dibagi bendahara ini datangnya tanggal ini sampai tanggal ini, bendahara ini atau KU ini datangnya tanggal ini, biar tidak bersamaan, biar tidak memberatkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, bahwasanya halal seperti ini sebenarnya karena memang IR atau infak rezeki yang Anda masukkan itu yang 10% itu selain dari sisi hukum juga banyak salahnya yang sudah ditakdir oleh para asatid kita, bahkan sampai itu bid'ah kalau sampai diwajibkan, dan kenyataannya diwajibkan menyerupai zakat, tetapi juga pengelolaannya nggak jelas, lalu semua disedot ke atas. Semua disedot ke atas. Ada yang bilang di komen itu kemarin, saya lucu juga tuh. Lucu juga kalau digagas. Kita itu hanya infak 55 juta, tapi kita dibantu oleh Bapak Imam 20 juta. Anda itu dibantu paling setahun. Enggak setahun. Seumur pendirian masjid jenengan paling 1 kali. Paling 1 kali 20 juta. Lalu sedangkan Anda mengirimkan 5 juta itu setiap bulan tanpa henti. Isi akibat ini. Masih banyak untungnya, pusat itu masih banyak untungnya. Tapi kan dibawa ke sana. Iya, ke sana juga masuk kok uangnya kok. Coba dipikir secara logika, misalnya, tapi kan uang kita dibawa ke sana, iya dibawa ke sana, tapi sana juga masuk ke pusat juga. Bukan berarti hanya daerah antum saja yang mengirim uang, tapi sana juga masuk, sama juga masuk sana. Kan lucu. Nah, terkecuali misal Jawa Tengah bulan ini infak, kemudian Jawa Timur tidak infak, akhirnya Jawa Tengah disalurkan ke Jawa Timur, masuk akal. Atau Jawa Timur infak, Jawa Tengah tidak infak, dimasukkan ke Jawa Tengah, masuk akal. Tapi kan nggak semua masuk terus tiap bulan.
lalu disalurkan lagi, loh tetap batik, tetap pakai batik ini. Maka saudaraku semua, kita jangan dalam memberikan berita juga kita harus fair, tapi kita harus harus sesuai dengan kenyataan. Dan sekali lagi ini juga memang usaha kawan-kawan juga dalam rangka membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat. Jadi memang benar ada penarikan sepeda motor itu ada, tetapi tidak secara ijtihad global, tidak, itu per daerah. Ada lewat sepeda motor juga, ada mobil juga, ada haji, ada yang haji kena sekian per bulannya, ada yang umroh, ada juga, selain dari 10% yang diwajibkan oleh perusahaan. Oke, salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar